Saudara, konflik panjang Israel-Palestina masih berlangsung hingga detik ini. Terbaru, Israel melakukan serangan di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Jumat lalu dan mengakibatkan lebih dari 150 orang terluka. Ini semakin menambah catatan panjang serangan Israel atas Palestina yang dilakukan selama bulan Ramadan. Dan meski tidak sedikit dilakukan di luar bulan suci umat Islam itu. Mengapa konflik ini tak pernah selesai? Bagaimana seharusnya komunitas internasional termasuk Indonesia ikut menyelesaikan konflik ini? Kita tanyakan pada jurnalis senior harian Kompas, Mustafa Abdurrahman. Assalamualaikum, selamat siang di sana ya, Bung Mustafa. Ya, selamat siang atau selamat sore di Jakarta ya. Selamat, iya. Kita sudah masuki malam di sini di Mesir ya. Anda di Kairo, ini masih siang. Tentu masih berpuasa di sana. Iya. Iya. Kami sudah berbuka, di sini baru saja berbuka. Bung Mustafa, saya ingin bertanya terkait dengan konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung dan menyita perhatian apalagi di tengah bulan suci Ramadan kali ini. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ini kan bersamaan ya, perayaan Hari Besar Paskah Yahudi yang jatuh pada hari Minggu kemarin lusa. Dan ini bersamaan dengan bulan Ramadan, di mana setiap perayaan Hari Besar Paskah Yahudi, kaum ekstremis Yahudi ini punya ritual mendatangi Masjidil Aqsa secara massal. Dan ini memang kebetulan pas bulan Ramadan, ini kan bulan sensitif bagi umat Islam, maka terjadilah eskalasi kekerasan pekan ini. Dan kita tahu ya kaum ekstremis Saudi mendobrak Masjid Al-Aqsa yang dijaga aparat keamanan Israel. Dan kemudian terjadi bentrok di kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut yang membawa korban luka-luka cukup besar ya, gitu kan. Iya, jadi itu Mas. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa kaum ekstremis Israel ya, atau Yahudi tadi Anda katakan, yang kemudian datang ke Masjidil Aqsa yang bersamaan pula pada bulan suci Ramadan ini juga digunakan bagi umat Islam di sana untuk beribadah lebih banyak. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan mereka, kaum ekstremis ini? Ya, mereka kan punya kepercayaan setiap perayaan hari besar Paskah Yahudi, mereka harus mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut untuk menjalankan ibadah di kompleks Masjid Al-Aqsa itu adalah kepercayaan mereka. Dan bersamaan ini masalahnya ini bulan Ramadan yang juga umat Islam melakukan ibadah di kompleks masjid tersebut. Nah ini masalahnya Mas. Iya, tapi kan begini, kan itu saya terus terang saya belum pernah ke sana, tapi saya ingin bertanya, itu kan kompleksnya besar ya, ada dom, ada kemudian Masjidil Aqsa-nya, kan artinya tidak berada di satu titik yang sama. Benarkah seperti itu atau seperti apa sesungguhnya? Ya itu satu komplek Mas. Jadi satu komplek betul, tapi bangunannya kan berbeda. Dan itu ada Umar Dom itu kan satu halaman. Betul. Jadi itu dikelilingi oleh pagar ya cukup luas. Di situ kaum ekstremis Saudi menjalankan ibadah di halaman Masjidil Aqsa tersebut, di halamannya. Tapi ini kan bagi umat Islam yang juga sedang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan, ini kan sangat sensitif. Dianggap ini adalah aksi provokasi. Ini kan. Nah, ini problem. Dia adalah masalah kepercayaan dari kedua belah pihak. Jadi bagi umat Islam bulan Ramadan itu adalah bulan suci kan. Nah, dalam waktu yang sama bagi kaum ekstremis Yahudi ini adalah yang menurut kepercayaan mereka harus melakukan ibadah pada hari Paskah tersebut. Dan memang ironinya ini bersamaan, jadi hari Paskah bersamaan terjadi pada bulan suci Ramadan ini. Meskipun masjid dan tempat beribadah mereka itu berbeda ya tempatnya, meskipun satu komplek maksud saya, tapi bangunannya berbeda. Beda. Ya, mereka kaum ekstremis Saudi menjalankan di halamannya. Oke. Tapi bagi umat Islam, komplek itu adalah tanah suci, gitu kan? Iya betul. Bukan hanya di Masjid Al-Aqsa, tapi kompleks Masjid Al-Aqsa itu tidak hanya ada masjid, ada halamannya, juga ada Umar Dom itu ya. Itu adalah semua tempat suci menurut kepercayaan umat Islam gitulah. Kemudian mereka
ada kaum ekstremis Saudi datang ke tanah suci yang menurut pandangan umat Islam pada bulan Ramadan, nah inilah yang menyulut kekerasan kedua pihak tersebut. Oke, yang korban jatuh dari dua belah pihak atau dari salah satu pihak saja? Yang terbesar tentu Palestina, kan ada Palestina. lebih dari 100 warga Palestina yang luka-luka dan juga yang ditangkap oleh aparat keamanan Israel ya, karena mereka itu yang artinya berusaha mencegah kaum ekstremis Saudi mencapai halaman tersebut. Iya, Tapi dalam waktu sama kan kaum ekstremis Saudi itu memaksa kan gitu kan. Dan oke. itu dilindungi oleh aparat keamanan Israel. Oke, Maka terjadi Anda mengatakan bentrok kaum antara ekstremis Yahudi, warga apakah kemudian warga Israel pada umumnya tidak melakukan ibadah tersebut pada Paskah Yahudi misalnya? itu bisa dilakukan oleh kaum ekstremis Yahudi, Mas. Yang mereka memiliki kepercayaan harus melakukan ibadah Oke. pada saat perayaan Paskah Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Jadi umat Yahudi pada umumnya di Jadi Israel tidak melakukan itu? bukan pada umumnya rakyat Yahudi ya. Tapi Oke. terbatas pada kelompok Yahudi. Kelompok ekstremis Yahudi di sana, baik. Ini kan selalu berulang, selalu terdengar, dan selalu ada korban. Tidakkah kemudian pemerintah Israel yang melakukan atau lebih berkuasa di sana, lebih punya kekuasaan, lebih punya senjata dan lain sebagainya, itu melakukan mediasi bahwa ya silahkan misalnya kalau memang diperbolehkan, tapi dibatasi bahwa ini wilayah untuk umat Islam misalnya, ini wilayah untuk Yahudi. Bisakah seperti itu atau itu sudah dilakukan atau belum? Ini sayangnya pemerintahan Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dalam posisi lemah, Mas. Oke. Dia hanya punya 60 kursi di Knesset. Setelah ada anggota Knesset dari mereka mengundurkan diri 2 pekan lalu. Jadi posisinya lemah. Jadi dalam upaya menyelamatkan pemerintahnya, mereka sekarang mencari simpati kubu ekstremis Yahudi tersebut. Nah, maka pemerintah Israel sekarang memberi kebebasan pada kaum ekstremis Saudi untuk mendobrak Masjidil Aqsa. Nah, sebetulnya kalau pemerintah Israel tegas ya menghalau mereka, bahkan melarang mereka, bisa saja gitu ya. Biasanya dihalau. Israel. Tapi tahun-tahun sebelumnya dihalau. Halo, ya misalnya pemerintah Israel dengan tegas melarang kelompok ekstremis Saudi mencapai kompleks Masjid itu bisa saja dilakukan. Ya. Aparat keamanan melarang, misalnya melakukan perayaan Paskah itu di tempat lain, gitu. Bukan di kompleks Masjid, itu bisa saja dilakukan. Tapi ini tidak dilakukan, malah melindungi kelompok ekstremis Saudi tersebut. Ini ke kompleks Masjid Al-Aqsa ini juga ada masalah politik, situasi politik di dalam negeri Israel. Ya. Dan tahun-tahun sebelumnya tidak diperbolehkan oleh pemerintah Israel bahwa kaum ekstremis Yahudi pada saat bulan suci Ramadan misalnya tapi tidak bertepatan ya tentu ya. Ini kebetulan bertepatan. Ya karena bertepatan. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak bertepatan. Bisa dicegah eskalasi tersebut gitu kan. Ini masalahnya juga terjadi pada bulan suci Ramadan, Mas. Iya, oke. Dan ini sengaja dilepas oleh pemerintah Israel karena untuk mencari simpati secara politik. Betul. Iya. Apakah kemudian suara-suara internasional yang mengecam, lalu kemudian menyesalkan, bahkan mengutuk tindakan-tindakan seperti ini ya, tentu oleh aparat keamanan Israel misalnya pada saat bulan suci Ramadan yang kemudian kita juga lihat banyak video viral di sana di dalam Masjid Al-Aqsa ini. Apakah kemudian didengar oleh pemerintah Israel? Ya, sejauh ini kan tidak digubris kan. Masyarakat internasional, terus dunia Arab sudah menyerukan, mengutuk apa yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut, tapi nyatanya kan tetap berjalan, gitu kan. Artinya kelompok ekstremis Yahudi memang diberi ruang dengan dilindungi oleh aparat keamanan Israel untuk melakukan ibadah secara bebas di kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut. Faktanya kan seperti itu. Artinya imbauan atau kutukan kecapan masyarakat internasional tidak digubris oleh pemerintah Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel saat ini dan juga pemerintah Palestina misalnya terkait dengan bentrokan ini agar tidak terjadi? Karena mungkin saja terjadi ke depan ada provokasi dan lain sebagainya yang bisa dilakukan oleh pihak manapun.
Ya, memang imbauannya setelah selesai, kan ini kan perayaan Hari Besar Paskah Yahudi kan sudah lewat, sudah Ya, puncaknya itu hari Minggu yang lalu kan. Maka diharapkan beberapa hari mendatang pemerintah Israel bisa lebih mencegah ya kaum ekstremis Yahudi itu melakukan provokasi di kompleks Masjid Aqsa dan sekitarnya supaya tidak terjadi eskalasi lagi antara Israel dan Palestina. dan itu sudah dilakukan. Apakah penjagaan misalnya juga dilakukan secara fair, adil di sana? Ya, kita lihat dalam beberapa jam mendatang atau beberapa hari mendatang ya, apakah ada upaya dari pemerintah Israel untuk mencegah kaum ekstremis Yahudi itu melakukan manuver lagi ya, Oke. dengan melakukan provokasi dan seterusnya ya. Kita lihat beberapa jam mendatang dan beberapa hari mendatang tuh. Masalahnya tadi itu rumitnya ini terkait dengan situasi politik dalam negeri Israel, di mana pemerintah Israel sekarang dalam posisi sangat lemah, hanya di ujung tanduk. Mereka sekarang sedang mencari simpati kaum ekstremis Yahudi dan kubu kanan Israel ya. Maka mereka membiarkan provokasi ini terjadi. Oke. Dan yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya biasanya dilarang gitu ya? Lebih dihalau. Lebih dihalau, baik. Pemerintahan Netanyahu. Jadi lebih dihalau dan lebih dibatasi kaum ekstremis Saudi masuk ke kompleks Masjid Aqsa. Dan pada tahun-tahun sebelumnya tidak bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini juga faktor-faktor yang mencegah terjadinya eskalasi konflik antara Palestina dan Yahudi. Sebelumnya lebih dihalau, tapi saat ini waktunya sama dengan bulan suci di mana aktivitas umat muslim di sana tentu tinggi di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian lebih dilepas kaum ekstremis Yahudi tadi Anda katakan, yang biasanya dihalau tapi kemudian saat ini dilepas dan terjadilah bentrokan. Karena ada aspek politis yang Anda katakan tadi untuk meraih simpati dari kelompok ekstrem kanan di Yahudi, di Israel. Terima kasih Bung Mustafa Abdurrahman atas penjelasan yang gamblang. Tentu ini belum pernah dijelaskan secara detail oleh pihak manapun. Anda menjelaskan soal ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertimbangan terkait dengan pemerintah Indonesia yang ikut membantu perdamaian dunia di sana. Terima kasih Bung Mustafa, selamat malam. Sehat selalu, selamat siang waktu Kairo, Mesir. Terima kasih. Assalamualaikum.